Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah manajemen proyek bersama saya Mas Jono Muhtar dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan atau disingkat OSP Politeknik Ati Makassar. Kampus kami ini berafiliasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus mengenai manajemen proyek. Selamat mengikuti. Nah, dalam ilmu manajemen proyek itu kita kenal ada 6 subbagian. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenal apa yang mau diproyekkan, atau kita harus mengetahui bahwa sesuatu itu proyek atau rutin, harus bisa dibedakan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah proyek, ini bukan proyek. Jadi kita harus mengenal profil dan dinamika sebuah proyek. Lalu yang kedua adalah bagaimana memanage proyek tersebut. Karena berbeda antara manajemen secara umum, manajemen konvensional dengan manajemen proyek. Kemudian setelah kita ketahui apa yang mau diproyekkan dan konsep manajemennya sudah kita ketahui, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan menjabarkan konsep tersebut menjadi metodologi atau langkah-langkah konkret yang kita harus lakukan, ya, yaitu metode, teknik, dan prosedur. Nah, berikutnya ya, kita akan mengkaji apakah proyek tersebut layak atau tidak layak untuk dikerjakan. Jadi kelayakan itu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan kita akan bahas nanti pada sesi berikutnya, ya. Nah, berikutnya adalah menyiapkan perangkat setelah melalui studi kelayakan bahwa ini proyek layak dikerjakan dan itu memang perlu dikerjakan. Sekarang kita siapkan perangkatnya. Perangkatnya berupa hardware dan software, berupa kontraknya, berupa siapa pemainnya, siapa yang ikut tender, siapa akan dikerjakan. Itu kita siapkan perangkatnya. Nah, setelah itu tahap terakhir baru kita proyek dikerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu dari yang pertama dulu, yaitu mengenal profil atau dinamika proyek, ya. Jadi sebelum kita harus pahami dulu apa itu proyek. Jadi proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka pendek atau jangka yang terbatas. Saya ulangi, proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya sudah digariskan dengan jelas. Jadi jelas sekali apa yang dicapai dalam proyek tersebut, ya. Kemudian apa tanda-tanda sebuah proyek? Ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya adalah pertama, memiliki tujuan yang khusus, ya, atau produk akhir atau hasil kerja akhir. Ada yang mau dicapai. Kalau misalnya di pabrik, proyek perbaikan mesin misalnya, nah kita identifikasi kenapa ini dikerjakan, terus bagaimana caranya, kapan selesainya, apakah layak diperbaiki atau sebaiknya diganti. Itu contoh proyek. Nah, kemudian sifatnya bersifat sementara atau umurnya dibatasi oleh selesainya tugas.
Ada titik awal dan ada titik akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian proyek itu adalah pekerjaan yang tidak rutin, tidak berulang-ulang. Ya. Nah, yang mengenai profil dinamika proyek ya ini. Nah, berikutnya yang bagian yang kedua yaitu konsep dan fungsi manajemen proyek. Nah, pertama kita coba dulu memahami apa itu manajemen secara konvensional. Jadi manajemen adalah proses ya, merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota atau sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan. Itu manajemen secara umum, yaitu merencanakan, mengorganisir, memimpin, mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi. Sebagai contoh misalnya untuk Politeknik ITB Makassar itu sasaran organisasinya adalah bagaimana menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dan siap untuk bekerja. Sehingga segala aktivitas, perencanaan, sumber daya itu diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Nah, kemudian kalau manajemen proyek bagaimana? Nah, kalau manajemen proyek itu sama-sama direncanakan juga, diorganize juga, organisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi atau perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Jadi kalau manajemen secara umum itu jangka panjang atau terus menerus, tetapi kalau proyek itu jangka pendek, ada waktunya. Misalnya proyek kita adalah proyek bagaimana melakukan overhaul lalu satu mesin. Mulai dari pembongkaran sampai mesinnya dipasang kembali itu sudah selesai di situ. Ya, proyek perbaikan. Atau proyek membangun jembatan, mulai dari merencanakan jembatannya, penyiapan anggarannya, penyiapan kontrak kerjanya dengan kontraktor sampai selesai, sampai serah terima sudah selesai. Itulah proyek berada dengan manajemen. Kalau manajemen terus menerus ya, rutin ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian yang ketiga atau bagian C, yaitu proyek dan konsep sistem. Kita ketahui bahwa proyek adalah sebuah sistem. Kita lihat dulu apa itu sistem. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pengertian sistem itu adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan atau bukan manusia. Jadi manusia, mesin, kemudian yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Itu adalah definisi dari sebuah sistem. Kalau begitu, proyek itu adalah sebuah sistem. Nah, bagaimana konsep sistem dalam proyek? Jadi karena proyek adalah sebuah sistem, maka bagaimana mengerjakan atau bagaimana melaksanakan proyek tersebut sehingga sasaran proyek tersebut bisa tercapai. Di sini kita dalam menganalisa proyek dibagi 3 sub bagian metodologi atau cara. Yang pertama adalah analisis sistem. Jadi tujuannya untuk mengambil keputusan. Ya. Yang kedua adalah engineering system, bagaimana membuat alatnya, bagaimana menyelesaikan. Dan yang ketiga adalah manajemen sistem, bagaimana memastikan bahwa proyek ini dikerjakan dengan baik. Jadi 3 bagian ini merupakan metode dalam pelaksanaan
proyek. Kita mulai dulu dari yang pertama, itu analisis sistem. Untuk analisis sistem itu adalah proses untuk memilih alternatif dan membuat keputusan. Jadi tadi kalau misalnya proyek mau diambil, yang mana mau dikerjakan, ya bagian mananya, kan tidak semua juga bisa diproyekkan. Tentu ada namanya skala prioritas. Jadi yang pertama dalam analisis sistem itu adalah formulasi persoalan, karena proyek sesungguhnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah dalam satu organisasi. Itu diproyekkan. Yang sifatnya tidak rutin tetapi harus diselesaikan, maka dibuatkan proyek. Jadi yang pertama formulasi persoalan, yang kedua tentukan kriteria evaluasi. Kriteria bagaimana menilai satu persoalan, yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana tidak layak. Kemudian tentukan teknik evaluasi. Kita metode apa kita gunakan? Apakah metode tanya jawab, metode brainstorming, metode survei, metode ilmiah? Kita tentukan tergantung dari sifat persoalan yang kita akan selesaikan melalui proyek. Lalu itu kita membuat model. Jadi kita modelkan, kita buat, diformulasikan, ya, sehingga bisa dilihat kelemahannya, kekurangan dan kelebihannya. Setelah itu kita memilih alternatif-alternatif. Jadi berbagai alternatif mana yang akan dikerjakan, dan terakhir kita pilih alternatif yang terbaik. Itulah namanya mengambil keputusan. Jadi metode pertama dalam proyek adalah mengambil keputusan mana yang akan diproyekkan. Nah, setelah kita putuskan, katakanlah apakah kita bangun jembatan atau kita bangun irigasi di satu wilayah. Tentu kita lihat yang mana yang paling memberikan manfaat yang paling besar kepada masyarakat, itu dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Yang kedua adalah setelah diputuskan, maka sekarang kita masuk ke dalam metode engineering system. Keteknikannya, bagaimana proses rekayasa untuk mewujudkan sistem tersebut. Membuat real apa yang kita pikirkan. Jadi kalau analisis sistem masih dalam pikiran, tapi kalau engineering system itu sudah dalam bentuk pekerjaan fisik, pembuatan. Yang pertama adalah apa yang diperlukan, kita formulasikan dulu keperluan apa dalam membangun atau mengerjakan proyek tersebut. Setelah itu kita bikin desain konseptual. Biasa kita kenal dengan istilah blueprint. Ya, jadi kalau ada blueprint berarti konsepnya sudah ada, kebutuhannya sudah ada. Kemudian desain dan pengembangan, jadi desain yang lebih detail. Setelah itu kita mempertimbangkan aspek engineering pada konstruksi, produksi, dan pemeliharaan. Nah, jadi kalau sudah masuk ke dalam metode engineering atau engineering system, itu artinya proyeknya sudah berjalan. Tetapi dipastikan dulu bahwa ini proyek berjalan sesuai rencana, sesuai tujuan, tidak ada menyimpang. Oleh karena itu harus ada sistem manajemen, sistem kontrol, sistem pengawasan, ada mandor. Kalau tidak ada yang awasi, ya bisa bahannya habis, proyeknya belum selesai. Oleh karena itu perlu manajemen sistem. Ya, jadi orientasinya manajemen sistem adalah orientasi daripada manajemen sistem adalah untuk mencapai tujuan dan optimasi total sistem. Jadi sini penekanan koordinasi dan integrasi kegiatan. Tidak ada kegiatan yang jalan sendiri-sendiri, harus saling mendukung satu sama lain. Ya. Jadi itu kalau kita dalam proyek manajemen proyek ada metodologi. Metodologinya dibagi 3. Yang pertama adalah sistem analis atau analisis sistem, engineering system, dan manajemen sistem. Tidak ada yang paling berjasa. Tidak bisa mengatakan orang engineer mengatakan, wah saya yang paling berjasa karena saya yang buat. Iya, tapi kalau tidak ada yang putuskan, tidak ada yang ngawasi bagaimana bisa jalan kau punya proyek. Ya. Nah, kemudian bagian yang keempat itu adalah kelayakan proyek. Jadi setelah
proyeknya kita tentukan, oh metodologinya bagaimana, caranya bagaimana dikerjakan untuk menjadikan dia sebagai kegiatan yang real atau produk yang real, maka sekarang kita uji dulu, layak nggak? Ya. Jadi pada tahap ini adalah usaha untuk mengembangkan, mengkaji dan menyaring gagasan secara sistematis, selangkah demi selangkah. Tidak boleh kita gegabah langsung lompat ya. Jadi dicek satu persatu, karena ini kalau proyek, apalagi kalau proyek misalnya petrokimia atau pabrik semen, itu bukan uang sedikit, itu uang banyak, dan kalau salah ya lihat sendiri akibatnya ya. Jadi kita bandingkan antara manfaat yang diperoleh terhadap biaya. Apa manfaatnya dan berapa biaya dikeluarkan. Kemudian beban maupun dampak ditimbulkan. Jadi kalau kita proyek ini kita kerjakan, apa dampaknya, apa yang ditimbulkan. Nah, dalam kelayakan proyek kita pertimbangkan aspek pasar. Ya. Siapa yang akan beli? Ya. Siapa yang akan gunakan? Kemudian aspek teknik, bisa nggak dikerjakan? Tersediakah alatnya? Tersediakah mesin-mesin untuk mengerjakan proyek tersebut? Ya. Kemudian aspek lingkungan, apakah tidak merusak lingkungan? Apakah tidak merusak, tidak mencemari lingkungan kalau kita kerjakan di proyek? Itu dipertimbangkan juga. Nah, berikutnya aspek sosial ekonomi. Apakah proyek ini akan menyengsarakan masyarakat sekitar atau proyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? Kalau sekiranya ini memberikan dampak negatif pada masyarakat sekitar, membahayakan kehidupan manusia, misalnya ada pencemaran udara, pencemaran air, kemudian kebisingan, nah ini perlu dipertimbangkan, layak apa tidak, ya. Dan aspek finansial, cukupkah uang untuk mengerjakan proyek tersebut? Jangan sampai kita mulai tapi hanya sampai feasibility study, modal sudah habis, proyek tidak selesai. Jadi banyak aspek. Jadi dalam manajemen proyek itu ya begitu. Ada 5 aspek kita pertimbangkan. Nah kalau ini semua lolos, artinya semua ini memenuhi syarat, memberikan green light, maka kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu menyiapkan perangkat dan peserta proyek. Kita lihat pesertanya dulu. Siapa peserta proyek? Yang pertama adalah pemilik proyek. Kalau misalnya pemerintah punya proyek atau badan usaha punya proyek, atau yang lebih sederhana kalau proyek pembangunan rumah ya pemilik rumah. Kemudian konsultan. Kemudian yang akan kerjakan kontraktor. Jadi konsultan, kontraktor, penyandang dana, siapa yang akan biayai, dan rekanan. Ya, siapa akan supply kebutuhan kita selama proyek dikerjakan. Ini adalah peserta proyek. Kita tentukan siapa yang layak. Ini diuji lagi, diperiksa lagi. Ya. Tidak sembarang, karena jangan sampai ada penipu yang masuk bisa merusak proyek. Setelah itu, siapkan perangkatnya. Apa perangkat proyek? Dokumen kontrak. Kontraknya harus jelas. Kewajiban setiap setiap orang dalam proyek ini ada jelas kewajibannya. Jadi peserta proyek ini tahu ada hak dan kewajiban sehingga tidak terjadi sengketa selama proyek dikerjakan. Nah, dan perangkat-perangkat lain seperti software, sistem informasi, dan dokumen-dokumen lain, perizinan-perizinan lain itu perlu dipersiapkan. Karena kalau jangan sampai proyek sementara berjalan, tiba-tiba ditutup pemerintah karena tidak punya izin. Seperti itu. Jika kelima bagian tadi sudah dipenuhi, maka implementasi fisik di lapangan dapat dikerjakan. Misalnya, ya, contoh, proyek manufaktur, ya, itu mengikuti tahapan tadi, tidak bisa langsung bikin, ya. Jadi pertimbangannya panjang. Kemudian proyek pembangunan jaringan telekomunikasi, proyek pembangunan prasarana umum seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, itu perlu dikaji seperti tahapan-tahapan tadi. Proyek pembangunan pabrik, pupuk, semen, LNG, dan lain-lain. Ya. Kemudian
Sasaran proyek yang juga menjadi kendala proyek itu ada 3. Jadi setelah proyek ada kita kerjakan, bukan berarti tidak punya kendala. Yang pertama kendala biaya, anggaran. Ya, jadi kalau tidak punya anggaran ya proyek tidak bisa selesai. Atau proyek ini dikerjakan untuk menghasilkan uang. Ya. Kemudian yang kedua kapan dikerjakan, jadwal. Kapan selesainya. Terus bagaimana mutunya? Misalnya kita bikin proyek aspal jalan. Ya. Anggaran tersedia tapi kurang. Tapi kita nuntut mutunya yang bagus. Terus menuntut cepat selesai. Gimana caranya? Anggaran kecil, dituntut mutu yang besar, waktu persanaannya harus cepat, terus kontraktornya dapat apa? Ya, tidak mungkin jalan proyeknya. Jadi itulah kira-kira gambaran mengenai manajemen proyek secara umum yang saya paparkan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi pada kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.